Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami bawakan adalah tentang hakikat dan pentingnya menghindarkan diri dari kekerasan. Saya tidak sendiri tentunya, bersama dengan keempat teman saya, yaitu ada Adnan Alfito Mustaqim, Muhammad Fatan Mubina, Muhammad Syafa, dan Rifki Hisma Hendriatna. Pada materi ini, kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ringkasan materi, yang kedua ada dalil tentang tindak kekerasan, yang ketiga adalah sikap menghindari tindak kekerasan. Yang pertama, ringkasan materi. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakan oleh akal saja yang akan mampu mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi. Dalil nakli tindak kekerasan. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajlil zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Penerapan hukum tajwid. Min ajl qalqal sugra. Huruf jim bertanda bacaan sukun di tengah kata. Baniya Israel. Mat wajib mutasil. Mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Nafsim bighairi iklab. Fatatain bertemu huruf ba. Fil ardi. Alif lam qamariyah. Huruf alif lam berhadapan huruf qamariyah atau alif. Ja'athum rasulun. Izhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf ra. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. A. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. B. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusuhan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. C. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka.
menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindak kekerasan. Di Indonesia, ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu sikap-sikap untuk menghindari tindak kekerasan. Berikut ini merupakan perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah saling menghargai adanya perbedaan keyakinan di antara kita. Kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mau mengikuti keyakinan yang kita anut. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh untuk memaksakan keyakinannya kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang-orang kafir yang tertarik kepada akhlak mulia Rasulullah SAW itu. Lalu kemudian ia masuk Islam karena kemuliaannya itu. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat di antara kita. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan yang bermacam-macam. Kita harus menghargai perbedaan tersebut dengan cara menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bisa dengan membantu orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Sering terjadi tindak kekerasan yang disebabkan oleh hilangnya rasa empati ini. Ketika ingin mengganggu orang lain, kita harus sadar bahwa mengganggu itu bisa menyebabkan orang yang kita ganggu itu merasakan sakit. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi sebenarnya contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Dengan toleransi ini, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati secara sesama, akan tercipta kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.